salam sejahtera buat kita semua dan assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Christian Parangka di channel jejaksulbarnews.com. Untuk hari ini kita akan bertemu dengan salah satu pakar lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Mamasa, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Mamasa, Bapak Arnold Esos. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi, Pak. Dia selaku Kepala Bidang PPLH, yaitu penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup di Kabupaten Mamasa. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait mendiskusikan mengenai beberapa hal, yaitu lingkungan hidup di Kabupaten Mamasa. Saat ini fenomena yang terjadi di Kabupaten Mamasa bahwa longsor terjadi di beberapa titik di Kabupaten Mamasa. Ya, kita ketahui bersama bahwa memang ada waktu di Mamasa di mana curah hujan itu sangat tinggi sehingga menyebabkan longsor terjadi. Tetapi menurut saya juga bahwa ada beberapa faktor-faktor lain yang menyebabkan longsor itu terjadi. Saat ini ya Bapak selaku pakar yang menangani lingkungan hidup ini, kami ingin mewawancarai Bapak terkait mengenai hal itu. Apa faktor-faktor yang menyebabkan longsor terjadi di Mamasa ini semakin banyak saja, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Parangka. Terkait dengan tugas kami di lingkungan hidup, bahwa kami menangani tentang perizinan yang ada terkait dengan lingkungan hidup. Dalam hal ini, Pak, tetap kami mengacu kepada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini penjabarannya itu, Pak, masuk di dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2000 nomor 22 tahun 2001 tentang usaha dan atau kegiatan. Oleh karena itu terjadinya banyak hal longsor karena disebabkan ini juga, Pak, saya lihat masyarakat atau penambang usaha-usaha yang ada di sekitar Kabupaten Mamasa ini, mereka belum tertib dalam hal pengurusan izin lingkungan, dan dalam aturan undang-undang itu mengatakan bahwa setiap usaha dan kegiatan itu, Pak, harusnya mereka mengantongi izin dulu, baru mereka bisa mengelola lingkungan yang ada. Tetapi kenyataan yang ada ini, Pak, bahwa baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil ini, mereka belum terlalu memahami sebenarnya apa sih tanggung jawabnya untuk menjaga dan melindungi lingkungan yang ada. Sebenarnya kalau kita mau terapkan, Pak, ini sangat berbahaya kalau orang saja merubah tatanan lingkungan itu, kalau tidak ada izinnya, Pak, itu bisa dijerat hukum yang ada. Cuman ya terus terang aja, Pak, bahwa kami dalam pengawasan terkait dengan di bidang kami, ya saya bilang belum maksimal juga, Pak. Ya, karena ya dalam pengawasannya itu kami dibatasi oleh anggaran yang ada. Berarti dari situ saya sedikit memahami bahwa longsor yang terjadi di Kabupaten Mamasa ini juga disebabkan karena oleh ulah manusia itu sendiri, ya. Di mana mungkin terjadi yang namanya pengalih fungsian lahan. Artinya hutan yang harusnya menjadi hutan penyangga lingkungan hidup itu digundulkan dan dialihfungsikan menjadi tempat-tempat penambangan yang terjadi. Terus selain itu, ya mungkin ada begitu banyak sektor-sektor usaha-usaha yang tidak membuat sebuah usaha tapi tidak memikirkan dampak lingkungannya, karena tidak ada AMDAL atau izin-izin lingkungan hidup yang dikeluarkan di Kabupaten Mamasa itu sendiri. Nah, terkait mengenai hal itu, seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan Bapak terkait mengenai
lingkungan hidup di Kabupaten Mamasa ini untuk mencegah terjadinya semakin banyaknya longsor yang ada di Kabupaten Mamasa ini, Pak? Ya baik Pak, pertama waktu kami datang di lingkungan hidup, kami turun ke masyarakat. Kami turun ke masyarakat untuk mengadakan sosialisasi, mendatangi penambang-penambang yang kami anggap liar, supaya mereka bisa mengantongi izin dulu. Tetapi terus terang saja Pak, sampai saat ini ya ada daftar sama kami baru sekian, baru 20% mereka datang untuk mengurus izin. Yang lain itu Pak, ya kami menganggap bahwa masyarakat terutama di pinggir jalan ini mereka penambang liar. Tetapi kami tidak bisa terlalu mau menegaskan bahwa dilarang untuk menambang. Karena kita sudah lihat saja, kita lihat bahwa sudah beberapa kali juga baik dari Satpol atau polisi turun, tetapi pada kenyataannya sampai sekarang agak susah kita mau tertibkan. Nah oleh karena itu memang perlu suatu tim menurut saya ya. Harusnya ada tim kerjasama, tim terpadu namanya antara mungkin dari kepolisian, dari kejaksaan, dari Bapak juga, LSM juga, dan ini bagaimana kita sama-sama. Bagaimana kita satu persepsi untuk menindaki, dan kalau menurut saya Pak perlu suatu tindakan yang harus kita ambil sehingga masyarakat bisa melihat bahwa ternyata memang ini tidak sembarang kita mau menggali merusak lingkungan yang ada. Bayangkan Pak, ini prasarana yang dibuat oleh pemerintah, mereka bikin saluran air, tetapi masyarakat yang agak susah, penambang liar ini Pak, yang mereka hanya mementingkan pribadinya, keuntungannya sendiri untuk demi kebutuhan. Iya kita maklumi itu, tapi saya sampaikan, bapak-bapak juga harus menjaga lingkungan. Bapak bekerja di situ kan mencari keuntungan. Harusnya bapak menjaga, karena itu kan rezekinya bapak. Ya. Tetapi kita lihat kami tidak bosan-bosan ke sana, tapi pada kenyataannya susah mereka untuk menerapkan, sehingga menurut saya harusnya ada suatu tindakan yang harus kita melakukan. Semacam bagaimana aturannya, karena kita ini ada aturan. Ya. Terus sektor-sektor apa saja seharusnya Pak yang dapat yang bisa dilakukan pengawasan terkait mengenai lingkungan hidup itu sendiri Pak, baik dari sektor usaha-usaha apa saja itu Pak, maksudnya Pak? Jadi menurut undang-undang Pak, menurut peraturan pemerintah nomor 4 2021 dijelaskan di situ setiap usaha dan kegiatan harus memiliki izin lingkungan, apakah itu SPPL, apakah itu UPL UKL atau AMDAL. Berarti tidak terbatas pada jenis-jenis usaha kegiatan tertentu, apa saja. tapi semua jenis usaha. Semua kegiatan seharusnya juga. Semua kegiatan. Ya, bukan usaha ya Pak. Makanya di situ dikatakan ya. Pak, setiap usaha dan atau kegiatan. Oleh karena itu saya harapkan melalui juga dengan kesempatan ini saya harapkan kepada OPD terkait yang membuat suatu kegiatan, harusnya bagaimana kita terintegrasi antara OPD dengan lingkungan hidup, supaya sebelum membuat suatu kegiatan harus diperhitungkan mengenai lingkungannya. Ya. Urus dulu izinnya. Ya, betul. Sebelum melaksanakan kegiatan, karena saya tidak bilang mereka tidak mengerti, tetapi pada kenyataannya sepertinya ini lingkungan kurang diperhatikan. Padahal undang-undang itu Pak menjamin bahwa sebelum melaksanakan kegiatan harus ada izin lingkungan dulu. Apalagi kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Mamasa ini termasuk daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam. Bukan cuma persoalan longsor saja, tetapi banjir pun bisa menyebabkan bencana. Karena ya itu tadi yang Bapak sampaikan, bahwa memang dampak-dampak lingkungan ini yang harus kita perhatikan. Karena takutnya juga jangan sampai, contoh kita berbicara tentang hutan, anak cucu ke depan sudah tidak tahu yang mana yang dimaksud dengan hutan. Karena sudah tidak ada lagi hutan yang kita pergunakan lagi, mungkin sudah dialih fungsikan dengan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan lain. Kan
yang harus kita pikirkan di sini bagaimana dampak saat ini, ya dampak bencana, tetapi kita juga harus berpikir dampak yang akan datang Iya. 20 tahun, Bagaimana 40 tahun ke ya depan Mamasa terkait mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Mamasa itu iya sendiri, Pak. betul betul itulah yang menjadi Pak, saya kira ini masih memang perlu penyampaian sosialisasi kepada masyarakat secara umum bahwa lingkungan ini betul-betul perlu kita jaga, karena kapan rusak lingkungan kita maka ya saya kira semuanya akan terdampak kepada kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Itu ya semoga ke depan ini Pak, semoga ke depan ini mudah-mudahan saya rencana itu Pak akan membentuk namanya tim terpadu tadi. Mudah-mudahan dengan pimpinan pimpinan di atas bisa menyetujui sehingga pengawasannya itu ada lebih kita. Saya lihat di sini pengawasan harus lebih kita perketat. Ya, Izin-izin yang keluar harusnya bagaimana kami dinas atau OPD terkait bagaimana kita memberikan pengawasan yang lebih lebih ketat lagi pengawasannya. ya, bagaimana kita memberikan pengawasan kepada setiap usaha yang mereka lakukan. Kita tidak melarang, silahkan berusaha, tetapi berusahalah berdasarkan dengan aturan-aturan yang ada. Nah itu. Jadi itu harapan saya Pak. Yang paling saya utamakan di sini adalah bagaimana kita membentuk tim terpadu tadi. Jika sudah ada itu Pak, maka saya kira setiap orang yang berusaha itu akan mereka bisa berpikir kita ini diawasi. Ya, betul. Sebenarnya Berarti di situ yang bisa saya simpulkan bahwa untuk penanganan ke depan terkait mengenai lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Mamasa, kita harus bersinergi antara pihak-pihak yang mempunyai kompeten di dalamnya, yang punya kepentingan di dalamnya, untuk duduk bersama memikirkan seperti bagaimana lingkungan hidup di Mamasa ini bisa lebih baik. bisa kita lestarikan ya. Dan bisa kita lestarikan. Mungkin begitu saja wawancara saya dengan Bapak Arnold Estos selaku Kepala Bidang PPLH di Kabupaten Mamasa, dan semoga apa yang kami sampaikan, informasi yang kami sampaikan ini dapat berguna buat masyarakat. Demikian dari saya, Christian Parangka. Salam cinta lingkungan. Terima kasih. Oke, Pak.